Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita masabatan linnasi wa amna. Summa amarona bittikhati maqami Ibrahim musalla. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz zulfa. Amma ba'du, Bapak Ibu semuanya muridal hajj, calon duyufur rahman, calon tamu Allah yang kami muliakan. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara manasik yang judulnya adalah tawaf, sa'i dan tahallul. Mundur sedikit bahwa rukun umroh itu 4. Yang pertama adalah ihram beserta niat. Ini sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Ihram dan niat, kemudian nanti tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Untuk ihram saya kira sudah kita bahas ketika kita masih berada di Madinah, yaitu sebelum ihram kita perlu persiapan sambil mengingat kembali persiapan, antara lain motong kuku, ngerok rambut yang dimungkinkan rogol, kemudian baru begitu kemudian mandi, kemudian bertatoyub dan talabut. Tatoyub itu mewangikan tubuh kita, talabut itu mewangikan rambut kita, itu istilahnya. Nah, bar itu kemudian berpakaian ihram. Setelah berpakaian ihram, kemudian kita nanti menuju ke bis. Nanti bis sampai di Bir Ali, di sana kita sholat 2 rakaat. Nah, setelah sholat 2 rakaat, kemudian kita kembali ke bis. Sebelum naik bis kita sudah niat umroh, okay? Labbaik Allahumma umratan. Bar itu disunatkan naik bis disunatkan membaca talbiyah. Mazhab Maliki, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah membaca talbiyah hukumnya wajib. Mazhab Syafi'iyah dan Ahmad bin Hambal itu sunat. Tarjih Muhammadiyah itu sunat. Itu. Jadi sunat. Kalau milih wajib nanti apa? Jadi kita hukumnya sunat membaca talbiyah. Apa ada Bapak Ibu yang belum hafal? Sudah ya? Tapi bismillahirrahmanirrahim. Terus lab. Bagus. Wane lah ya, itu talbiyah disunatkan. Bar itu baca selawat, baca Robbana Atina dan sebagainya, itu tambahan. Baik. Kemudian setelah kita ihram, berlakulah larangan orang yang ihram. Saya ingatkan kembali, ada larangan yang berlaku untuk jamaah putra maupun putri. Tidak boleh motong kuku, tidak boleh ngerok rambut, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh apalagi mencabut, apalagi memotong pohon-pohonan di sana, tidak boleh berburu binatang buruan yang halal. Ini untuk putra-putri, tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri termasuk pendahuluannya. Kemudian khusus untuk putra, bapak-bapak, laki-laki dilarang menutup kepala, tidak boleh memakai sepatu atau alas kaki yang menutupi mata kaki dan tumit. Itu begitu. Pokoknya sandal, itu untuk bapak-bapak. Untuk putri tidak boleh menutup muka kecuali demi menjaga kehormatan.
Kemudian tidak boleh menutup telapak tangan. Itu putri, itu gitu. Ini larangan. Larangan itu nanti kalau dilanggar ini ada sanksinya. Sanksi yang paling berat adalah menyembelih ekor kambing. Yang ringan itu bertobat, baca Astaghfirullahaladzim. Nah, larangan itu bagi saya pribadi memang tidak khawatir. Artinya Bapak Ibu tidak akan melanggar lah. Oh ya, untuk bapak-bapak ada larangan lagi, tidak boleh memakai pakaian berjahit, pakaian biasa itu. Kemudian yang larangan yang sangat dikhawatirkan itu adalah yang tidak merusak, tidak membatalkan umroh atau haji kita, tetapi sukutul ajri, yaitu menghilangkan pahala. Satu, rofas. Rofas itu yang hubungannya saru-saru, baik itu pikiran, perkataan, apalagi perbuatan. Tuh. Ini tidak merusak, tidak membatalkan umroh atau haji kita, tetapi sukutul ajri yang rofas. Kemudian fusuk, yaitu perbuatan yang bisa membawa kepada dosa kemusyrikan. Yaitu ya banyaklah, seperti mencium atau mengecup hajar aswad karena ngalap berkah. Itu ngalap berkah. Mencium hajar aswad itu karena apa? Tiru Rasul, itu gitu. Seperti Umar bin Khattab pernah saya ceritakan tempo hari, ketika akan mencium hajar aswad, berdiri, ya Hajar, Hajar aswad, innaki hajarun, kamu itu batu, makhluk Allah, saya juga makhluk Allah. Artinya sama-sama makhluk, kamu tidak lebih mulia dari saya pun tidak mulia dari kamu. Andai kata saya tidak melihat Rasulullah panutan saya menciummu, saya tidak akan menciummu. Jadi ini memberikan pelajaran bahwa kita mengecup hajar aswad bukan karena apa-apa, karena Rasul nyontoni seperti itu. Ini perlu dipegang. Bab sering ada, saya pernah matur gini, Allah berfirman wa atimul hajja wal umrata lillah. Pertama, walillahi ala nasi hijjul bait. Hak Allah bagi manusia untuk haji bagi yang sudah mampu, wajiban. Setelah kewajiban, Allah perintah lagi wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Ada dua perintah, Pak. Perintah mengerjakan dan perintah menyempurnakan. Nah, kita sebagai hamba tentu ingin sempurna. Allah mengutus Muhammad SAW sebagai Rasul untuk sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang baik. Karena Rasul tahu bahwa umat Islam akan haji dengan sempurna, perlu contoh. Lalu Nabi bersabda, khudhu ngani manasikakum. Khudhu, ambillah olehmu semua, ngani dari saya, manasikakum, manasikmu. Jadi ini tiga ini memang menjadi landasan KBIH Ngaisyah. Melaksanakan kewajiban dengan sempurna, yang sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab kita yakin tidak ada yang hajinya lebih sempurna melebihi Nabi. Kalau amalannya lebih macam-macam itu memang ada, Pak. Amal perbuatan yang dikerjakan macam-macam, lebih macam-macam dari Nabi itu banyak, lebih macam-macam, tapi itu tidak lebih sempurna. Yang paling sempurna adalah Rasulullah. Oleh karena itu Rasul bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah olehmu semua dari saya manasikmu. Jadi kita harus puas manakala kita ini di dalam melaksanakan ibadah haji sudah mengambil contoh atau perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kadang-kadang di sana kita jumpai banyak orang yang berbuat macam-macam, bahkan melebihi dari Rasul. Itu ada di Arafah karena tidak bisa sampai ke puncak Jabal Rahmah, lalu di dekat tenda sehari pasir dibuat gunduk-gundukan. Ceritanya apa? Ceritanya nganan-kanane gawe Jabal Rahmah. Kemudian di situ lalu berdoa menghadap untuk gunung-gunungan dari pasir ini. Ini jelas lebih banyak. Rasul tidak begitu, dia seperti itu.
tapi itu jelas tidak betul. Karena apa? Karena ibadah akan diterima syaratnya itu dua. Satu adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu nyontoh Rasul. Ikhlas sekali tapi ngarang sendiri ya ditolak. Atau nyontoh persis golesis nyontoh Rasul tapi tidak ikhlas ya tidak diterima. Apalagi sudah tidak ikhlas ngarang sendiri, nah ini jelas tidak diterima. Oleh karena itu di samping kami para pembimbing berupaya di dalam menyampaikan manasik sesuai dengan perintah Rasul, tentu Bapak Ibu harus mendukung, mudah-mudahan para ustadz yang membimbing di sini diberi petunjuk, hidayah, taufik dan hidayah dari Allah sehingga apa yang disampaikan tidak meleset dari dua hal itu. Sebab kami pun juga manusia, banyak alpa, banyak lupa dan sebagainya. Baik, kembali ke tadi. Setelah ikhram rampung, baca talbiyah, kemudian setelah ikhram baca talbiyah, naik masjid, naik bis, terus menuju ke Makkah. Nah, panjenengan sekarang membayangkan sudah sampai di Makkah. Anggap saja ini bangunan ini hotel di Mekah. Ya, mirip ini Pak, dengan hotel di Mekah itu mirip. Di sana hotelnya ada lantainya, ini juga ada lantainya. Di sana ada jendela pintu, di sini juga ada jendela pintu, samalah begitu. Baik, sampai di hotel. Nah, nanti pembimbing tentu akan ngatur waktu. Karena apa? Setelah rukun umroh yang pertama tadi ikhram beserta niat sudah dikerjakan, sekarang akan mengerjakan rukun umroh yang kedua, yaitu yang namanya tawaf. Mikir, kalau sekarang berangkat nanti bisa tawaf urung rampung ketabrak jamaah zuhur. Wah, ini kalau ketabrak jamaah bisa bubar jamaahnya itu. Oh ya, baik, kalau begitu umpama dah nanti saja bar Isya. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk KBRI Aisyah dipersilahkan untuk istirahat. Nanti sholat Isya di musola hotel. Bar sholat Isya terus siap di lobi hotel. Umpama seperti itu. Jam berapa? Jam 7.30. Akhirnya betul jamaah kumpul di lobi hotel jam 7.30. Nah, nanti di absen rombongan 1 komplit, rombongan 2 Pak, ada 1 jamaah kami sakit belum bisa sekarang. Oke, dah 1. Oh, jamaah kami kebetulan putri di Kebumen tidak pernah haid, di sini tidak ada haid, umpama begitu, tidak bisa ikut. Nah, nanti dikumpulkan. Ibu-ibu yang tidak bisa ikut tawaf bersama dikumpulkan di suatu kamar yang bawah, diserahkan pada siapa, dikunci dari dalam dengan pesan, Bu, siapapun juga yang ketok pintu, walaupun jawab salam itu hukumnya wajib, jangan dibukakan pintu kecuali ibu tahu pasti siapa. Itu loh, mungkin kenal atau mungkin saudara. Kalau belum tahu enggak usah, itu gitu aja. Dah, berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid. Nih, ya kita tidak tahu besok Bapak Ibu hotelnya itu di mana. Kalau hotelnya itu agak jauh, tentu nanti ada bis angkutan. Kalau dekat jalan kaki. Tapi kayaknya tidak ada yang dekat. Paling dekat itu ya 1,7 km. Seperti KBRI yang saya kemarin itu dekat. Itu di Misfala bagian paling utara, itu dekat. Itu saja ya cukup capek kalau jalan 1,7 kilo ya Pak ya. Dah berangkat ke Masjidil Haram. Sampai di depan Masjidil Haram di halaman ini biasanya kalau saya begitu kumpul dahulu lagi di halaman. Di halaman kumpul lagi, dicek rombongan 1
Sudah siap semua? Sudah. Bapak Ibu yang kebelet pipis atau mungkin ingin ke WC segera, mumpung belum masuk ke masjid, silahkan. Nah ini dah kebelet atau agak kebelet atau apa, pokoknya daripada nanti di dalam masjid. Oke, dah berdiri sana. Nah, biasanya barang wis kumpul kabeh, ana siji dadak, nanti Pak saya ke belakang dulu. Istrinya ngomong, bapak ke orang kat mau begitu loh, kebelete dilala barang wis arep mangkat begitu. Yang saya heran itu kadang-kadang nular itu, mau naik orang kebelet nih begitu melihat temannya ke kamar mandi jo melu kebelet. Nggak masalah itu. Nah, rampung kumpul kabeh lalu masuk ke masjid, Masjidil Haram. Nah, masuk pintu masuk ke masjid melalui pintu tadi sudah ada doanya Allahumma antas salam, walaupun tidak babu salam. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang cerita wingi sampean haji bisa mlebu bisa melebutuk babu salam, oh bola bali aku melebune tuh babu salam, bohong itu loh. Babu salam ini kalau musim haji itu ditutup. Sebelah timur ditutup, maksudnya dari selatan atau dari barat, ada yang dari utara. Dari timur ditutup, bab timurnya masih ada proyek. Tapi ya tidak apa-apa, aja di ngomong goroh kamu ndak usah. Sana sudah yakin sekali babu salam. Masuk Allahumma antas salam. Kalau tidak apal itu ya Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Itu tidak apal ya bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak apal ya bismillah. Bismillah ora apal cotos begitu. Oh, bismillah ora apal itu banget itu. Dah masuk. Begitu masuk ke masjid ini kalau pintu dari selatan itu nanti masuk ke masjid belum melihat Ka'bah. Ya paling enggak ada 400 meter sih dari pintu sampai ke Ka'bah itu. Nah, begitu masuk, tek melihat Ka'bah. Mau orang ruh, tek Ka'bah. Nah, begitu melihat Ka'bah, jenengan ampuni ke Ka'bah. Jangan begitu, tek lalu berdoa. Tadi sudah dibaca Allahumma zid. Nonton gitu terus gitu. Allahumma zid hadal tas watak wa maha wazid man sarofahu wa karromahu mimman hajahu awek tamarohu tasrifan terus apa? Ya wabiron niki sunat apa? Sunat satu keluarga cukup saja satu yang hafal terus liane amin gitu saja gitu amin. Men lancar mulai sekarang belajar doanya, kalau tidak siap belajar baca amin kan begitu. Belajar amin. Yang tertawa gini mesuk milih Anis dan Muhammad itu begitu. Ibu bapak yang kami hormati, nah terus kita akan mengerjakan rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Ya, tawaf bapak ibu yang kami hormati itu mengelilingi Ka'bah. Besok ada praktek Pak. Hal-hal yang perlu panjenengan ingat, saya matur jenengan bayangaken. Jadi Ka'bah itu bangunan segi 4. Ukurannya 8 kali 12. 8 kali 12. Kalau lokal ya lokal SMA itu. Jadi besar itu. Ini berapa meter ini? Ada 8 ya? Ya sekitar ini besar itu. Nah, itu Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah, kita baca doa Allahumma zid hadzal baita. Itu seperti itu. Ya. Boleh berhenti, boleh sambil jalan pelan-pelan. Boleh membaca, boleh ngamini orang yang baca seperti itu. Dan terus panjenengan menuju ke pojok kidul wetan. Ke pojok kidul wetan.
tenggara. Di situ jadi Ka'bah itu padone papat. Padon, bahasa Arabnya padon itu rukun. Kidul wetan namanya rukun hajar karena di pojok itu ada hajar aswad. Kemudian kulon kidul di sana ada rukun yamani. Sebelah wetan lor rukun Iraqi jurusan Irak, kemudian sana jurusan Syam rukun Syami itu 4. Nah kita menuju ke hajar aswad itu untuk mengerjakan tawaf. Niat apa enggak? Enggak usah. Karena apa? Karena pada waktu tadi kita labbaik Allahumma umrotan, niat umroh berarti niat juga sekaligus mengerjakan hal-hal yang menjadi rukun-rukunnya umroh. Sama saja panjenengan sholat duhur kan niat sholat duhur. Apa nanti ketika ruku juga nawaitul ruku'a kan boten nonton, nawaitul i'tidala, nawaitul sujud, nawaitul julus baina sajdatain, nawaitul sujud al akhir. Kan tidak begitu. Begitu niat sholat berarti inklusif, sudah meliputi seluruh perbuatan-perbuatan itu. Kecuali sebab di manasik lain ada yang mengajarkan dongane niate wong tawaf itu dibaca kalau Bapak Ibu akan tawaf sunat. Jadi ada ibadah mustaqilah yang berdiri sendiri yaitu namanya tawaf sunat. Nah tawaf sunat memang niat itu. Niat kalau jenengan orang Arab ya nawaitu an atufa bil bait, niat ingsun tawaf Baitullah. Kalau bahasa Jawa ya niat ingsun tawaf rono Allah. Baik. Hal yang perlu dipegang kata kunci tawaf pertama ini mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Setiap putaran jeling-jeling dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Ini perlu diingat-ingat sebab apa? Sebab namanya orang regudugan, Nun sewu Pak yang semenang pergi Pak Nun sewu. Nah kali setunggal malih Pak, moga setunggal malih. Nah padane nggih mriki Pak. Niki padane Hajar Aswad nggih. Nah niki Hajar Aswad. Kan ngeri urut-urutan. Gini kadang-kadang teng ngriki. Lah ngriku pun mulai bismillah ya Allah akbar. Saya di belakang melu bae bismillah ya Allahu akbar. Padahal Bapak Ibu tadi saya tawaf pertama mulai bismillah ya Allah akbar di sini, nanti rampungnya ya di sini. Kalau saya pertama mulainya di sini, nanti ya rampungnya di sini. Sebab kalau di sini berarti kepanjangan. Ngaten nggih? Nggih, matur nuwun Pak nggih. Ya sepuh contoh nggih. Mboten lawa-lawa wae. Jadi ngaten lho. Dadi pripun nggih? Hajar Aswad niku rateng padon. Ya contoh daerah padon. Nah niki padon. Niki nek dilurusaken kan ngriki wonten garise lurus mriki. Umpama dilurusaken saking ngriki nggih wonten bayangan, garis bayangan. Jadi umpama dimulai saking ngriki nggih pun saking ngriki. Ngoten. Saking ngriki nggih kenging asal hasil lensengane garis niki. Pancen teng mriku nggih wonten sebelah sana ada lampu hijau neon. Nah sing paling mantep niku nggih mpur. Nah sebelah kiri padon Ka'bah, sebelah kanan lampu. Lah itu pun pas tengah-tengah. Ini umpama karena satu dan lain hal terlanjur panjenengan memulainya apa namanya itu gasikan di sini ya diingat nanti untuk yang kedua, ketiga, keempat ya di sini. Kalau tadi mulainya agak keterlambatan di sini ya tidak apa-apa, nanti yang kedua, ketiga, dan keempat ada di sini. Itu seperti itu. Jadi dimulai dari searah Hajar Aswad, dimulai dan diakhiri di situ. Kemudian yang kedua berputar 7 kali putaran.
Tawafnya itu tujuh kali. Yang ketiga, Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Sebelah kiri. Nggih. Mila ampun yo saking dene apa senane aja nganti pedal karo garwane cekelan kenceng banget karena kesuk-kesuk akhirnya jajar kaya niki melaku kaya niki ya ora bener ngoten. Yo surung-surung kaya niki sih. Ka'bah ora nang sebelah kiri tapi nang aring mburine. Jadi tenang mawon. Pokoknya Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Kemudian di antara rukun Yamani dan rukun Hajar tegese napa nang kidul Ka'bah dadi padon kidul wet kulon tekan padon kidul wetan niki disunatkan membaca Robbana tapi diwasga Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teng mriku wonten tambahane to nggih wa dakhilnal jannata mangal abror ya aziz ya ghafar ya robbal alamin. Nah, Robbana atina tekan waqina adzabannar saya yakin pun hafal. Terus 10 bulan niki atau 8 bulan niki jinan nambahi wa dakhilnal jannata mangal abror ya aziz ya ghafar ya robbal alamin. Niku sebelah antara rukun Yamani padon kidul kulon sampai padon kidul wetan. Niku bacane Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata mangal abror ya aziz ya ghafar ya robbal alamin. Nah. Terus mulai tawaf putaran pertama niki sing diwaca mesti pertama kali nggih Allahumma imanam bika. Terus wa tasdiqom bi kitabika wa wafa'am bi ngahdika wattiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niku pertama kali putaran pertama. Jadi kawitane tawaf. Allahumma imanam bika ya Allah kula tebe-tebe saking kebumen sowan mriki imanam bika mligi krana iman dhateng panjenengan. Wa tasdiqom bi kitabika dan ngestokaken kitab panjenengan. Kitab panjenengan teng mriku jenengan dawuh wa atimul hajja wal umrata lillah mila kula niataken watibaan bisunnati nabiyyika angenipun kula nindakaken haji itba dumateng sunahipun nabi panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 kali putaran nggih. Nah, 7 kali putaran nggih. Saya ragakan niki umpama Ka'bah nggih segi 4 nggih. Niki padon Hajar Aswad begitu tekan Hajar Aswad nek bisa niki ngecup Hajar Aswad nek saged sinten ngerti nganjing rombongan panjenengan tawaf jamaah jiliane lagi turu kabeh teng dalem. Jadi nang masjid jenengan tok kan bisa ngecup. Nah, ngecup. Nah. Lah nek mboten saged isarah Kanjeng Nabi nate isara ngangge tekan di tolakan lajeng dikecup. Gandeng kita ndak bawa tekan nggak bawa apa-apa, pakai tangan namung isara. Bismillah Allahu Akbar. Kon lajeng perwong niki wong pertama kali putaran pertama Allahumma imanam bika wa tasdiqom bi kitabika wa wafam bi ngahdika wattiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dah bar niku
baca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus tekan padon niki sing namine rukun yamani. Nih. Bismillah ya Allahu akbar tidak dikecup. Bismillah ya Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wis tekan riku kok urung tekan wong anu sesek tur alon banget. Baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah terus nah sudah dapat satu putaran. Terus yang kedua, putaran kedua, bismillahirrahmanirrahim akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, terus dumugi ngriki malih. Rukun apa wau? Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dapat 2. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, begitu ping 7. Nah, terus boten wonten doa tertentu sing diwulangaken teng Rasulullah sing supados dibaca pada waktu tawaf. Jadi tidak ada doa tertentu. Nah, karena tidak ada doa tertentu, ini maksudipun bukan jangan berdoa. Maksudnya silahkan berdoa menurut selera masing-masing. Jadi ampun dipahami. Wong Kanjeng Nabi ora mulangaken ya aja maca meneng bae mboten. Sebab Kanjeng Nabi mengatakan dalam satu hadis, yang paling banyak doa dibaca oleh para rasul dan para nabi adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu doa para nabi dan rasul. Tetapi bagi kita orang awam itu kok belum bisa ya. Maha suci Allah, subhanallah walhamdulillah, segala puji milik Allah, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha besar, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan baik untuk mengerjakan ketaatan maupun menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita tuh doa itu baru kalimat pernyataan. Nah, kelas kita memang belum bisa memaknai bahwa subhanallah itu adalah doa. Itu kita sedang memuji Allah kan ngoten nggih. Umum kita kalau nanya doa itu ya minta. Tapi para nabi dan rasul itu yang dibaca doanya itu maha suci Allah. Ternyata maksudnya begini, maha suci Allah. Ini doa nak diuraikan, ya Allah berilah kami kekuatan untuk bisa memahasucikan Engkau ya Allah. Artinya apa? Berilah kami kekuatan sehingga dalam hati saya ini tidak ada kata mulia, kata suci yang akan saya sampaikan kepada selain Engkau ya Allah. Itu jadi doa seperti itu. Nah, karena Rasul tidak memberikan tuntunan yang begitu, maka diberi kesempatanlah kepada kita untuk berdoa sesuai apa yang akan kita doakan. Imam Al-Ghazali telah menyusun rangkaian doa-doa baik itu untuk tawaf maupun sa'i, dan itu diterima oleh mayoritas ulama. Termasuk kumpulan doa yang dicetak oleh Kementerian Agama kita adalah bersumber dari rangkaian yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Jadi tidak ada baik, tidak ada jeleknya, bahkan itu baik kalau Bapak Ibu daripada ngarang-ngarang doa sendiri, mendingan kita ikut saja, toh itu pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan.
sepanjang tidak meyakini bahwa ini perintah Rasul harus baca demikian. Itu begitu. Paham ya? Nggih niku. Dadi saged ngenjang nek panjenengan pun pikantuk kumpulan doa atau mungkin ada buku kumpulan doa, panjenengan tulis sogakan tengajeng pesolatan panjenengan sehabis sholat, pokoknya angger habis sholat setelah wiridan ngapalaken itu. Men apal ya doa putaran pertama, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu hafal dah, esok itu begitu. Wondene tidak hafal ya tidak masalah, besok baca. Tidak ada yang dibaca karena tidak bawa, ya doa sehafal-hafalnya. Itu begitu. Hanya doa itu ada dua macam. Doa itu ada dua, satu doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah apabila seseorang berdoa memang dalam rangka untuk golek ganjaran ibadah. Ini walaupun nggak ngerti karpe, walaupun nggak ngerti artinya, insya Allah mendapat pahala. Di antara kita kan kadang-kadang kecuali bapak ibu gini mampun nggih, kejawi bapak ibu kan wonten tiang Islam sing salat ya maca subhana rabbiyal a'la ya ora ngerti artine, terus rabbi firli warhamni ya ora ngerti artine, attahiyatulillah dan sebagainya ya ora ngerti artine. Kan wonten sing kaya niku nggih. Ndak apa-apa, wong itu doa ibadah. Nah, nek doa masalah adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada satu masalah di mana memang kita tidak akan curhat dan memang tidak dibetulkan Pak ya. Kalau kita punya problem kok curhat kepada selain Allah. Kita curhatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, itu namanya doa masalah. Untuk doa masalah ini tidak harus bahasa Arab, tidak harus. Gusti Allah kita itu zat yang maha pandai Pak, pinter bahasa Jawa. Jangan dikira Allah tidak ngerti bahasa Jawa, pinter bahasa Jawa. Bahasa hati pun Allah maha tahu. Itu doa masalah. Maka tadi ketika kita habis subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kemudian baca doa itu kok waktunya masih longgar, boleh ngulangi tadi, boleh mengajukan doa kita apa? Ya Allah, mudah-mudahan napa ya monggolah terserah, itu doa masalah. Itu begitu, doa masalah. Saya pernah dongeng enggak ya, ada doa masalah tapi tidak komplit. Pernah dereng nggih? Dereng nggih, nek pun gimbaleni mboten napa-napa. Ini betul-betul terjadi, Pak. Tahun 97 saya haji dengan teman saya. Teman saya ini kebetulan pun sudah punya anak perempuan, sudah agak dewasa tapi belum punya suami. Nah, terus ngomong-ngomong Pak Tofir apa nang kene ndonga njaluk mantu patut jauh lu. Allah zat yang maha luas, semua kebutuhan manusia itu berada tidak keluar dari ilmu Allah. Pripun sih? Aku tak ndonga Pak Tofir ngamini nggih, itu begitu. Ini mau aja cerita sapa-sapa aja nih. Nah, kalau cerita niki mboten ada nyebutaken jenenge, jadi mboten cerita sapa-sapa. Di Hijri Ismail sekarang ditutup. Waktu itu masih omber. Ya Allah, kula rumaos dados tiyang bodoh. Kula mboten ngerti ilmu napa-napa. Kula nyuwun mugi-mugi diparingi mantu sing pinter. Amin. Nah, kula melu amin. Amin. Oh, udah rampung. Setelah berapa bulan saya terima undangan. Terima undangan dari orang itu. Mohon mau nikahkan. Wah, nggih dongane mandi. Betul, belum undangane ya ingatase orang tua seperti itu,
pendidikannya rendah, anaknya perempuan juga rendah pendidikannya, kok mantune bertitel ngarep mburi, Bapak ya. Berarti kan orang pintar temenan itu dah. Alhamdulillah sana. Tok ketemu saya alhamdulillah. Matur banget Pak Taufir direwangi dongane dijabahi. Alhamdulillah, aku ora nyana ya, aku dadi rumangsa wong bodoh, anakku yang bodoh, duwe bojo, duwe mantu wong pinter. Itu seperti itu. Dah. Waktu berlanjut. Setelah kurang lebih 2 tahun saya silaturahim. Dia 2 tahun lebih dikit itu ada anak kecil dimban oleh istrinya. Ya putune nggih. Ini Pak Yain apa Mas? Nggih. Oh nggih ora sregep nggih. Lho. Lah bapake sinten pundi? Bapake lare ini ku Pak Gofir lah. Kula ngerti ya ora kepengin duwe mantu pinter lho niku. Lho, kepripun sih? Lah niki kula dipinteri niku. Ya anake ditinggal gelang kalungan anak kula wedon digawa kabeh ya niku. Tekeling-eling, oh Pak, dadi ududungane sing salah. Ming ora komplit. Bab yen namung nek ora salah ya Allah, kula rumangsa dadi wong bodoh, kepengin duwe mantu sing pinter. Itu dongane ndek pinter, soleh, bakti mertua, dongane mbiyen ya. Nah niki. Jadi maksudipun ngoten, artipun ngeten pelajaran yang bisa kita ambil untuk doa masalah sebelum disampaikan itu dipikir itu apik ora komplit gini ku pinter nakal pokoknya nyontoh mau sing soleh kayak lah nek soleh niku pun main niku ya Allah mugi kula keparingan putra ingkang pinter bahaya niku pinter bahaya tapi nek sing soleh pinter ya soleh, umpama ora pinter ya soleh. Niku sugih ya soleh, ora sugih ya soleh. Niku jadi maksud kula ngeten, nek doa masalah apa yang akan kita sampaikan di hadapan Allah di sana itu silahkan, tapi sebelumnya dianurin. Kira-kira wis pas apa urung, ngoten. Apa urung, ngoten nggih. Dah padane wonten tahun pinten nggih mangrin kula mulai dadi pegawai niku kan tahun 67 Pak. Itu kumpulan di kantor tahun 71. Niku ana promosi niku Bu, panci sing bisa nggo goreng, bisa nggo nyangan, bisa nggo gawe niku ceplusan aja niku. Lah kanca kula niku tumbas. Bareng tumbas, kula ngendong teng mriko. Tek wis dipraktek ka urung ya urung Pak Taufir napa sih urung pasang listrik. Lho sampean niku lucu. Wong omah urung pasang listrik, tuku panci sing otomatis kena nggo goreng, kena nggo ngukus, ora ana listrik iki arep kepriye ya niku. Wonten malih dereng dangu, kula dereng pensiun. Kedadosan saestu niku sekitar tahun 2000-an lebih. Ana promosi sing promosi niku cah wedon Pak. Wayu banget rombongan pirang-pirang meromosekaken niku lho. Sing kaya benting kaya sabuk sing bisa ngerubah potongan badan. Lho, dadi anggere nganggo niku pawakane bisa sip banget. Nih. Lah wonten kanca kula wis sepuh, wis duwe putu, wis lemu. Niku wis lemu. Akhirnya karena terpengaruh, wong cukup sebulan bayar sekian, akhirnya nopo tumbas. Ya dadi mawon wong sing promosi pancen bocah pilihan sing main temenan awake terpengaruh niku. Maksud kula kayak niki. Jadi apa yang kita inginkan, yang akan kita mohonkan kepada Allah, ingat Allah berfirman, ngasa antakrahu syai'a fahuwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a fahuwa syarrul lakum. Banyak hal-hal yang kamu senangi jane itu tidak baik, dan banyak hal-hal yang kamu tidak senang
Banyak hal-hal yang kamu tidak senang, janjane itu baik bagimu, dan banyak hal-hal yang kamu senang, janjane tidak baik. Walaupun ini ayat ini turun ketika akan ada perintah perang Uhud, banyak orang yang keberatan. Turun ayat, kan kamu semua tidak senang perang. Banyak hal-hal yang kamu tidak senang, padahal itu adalah baik bagi kamu. Itu teguran pada orang-orang Islam yang memang sudah memenuhi syarat untuk berperang, tidak mau berperang. Walaupun itu konotasinya ke sana, tapi kan Al-Quran mutlak, universal. Maka bisa kita ambil pelajaran, banyak hal-hal yang kita tidak senang, janjane itu baik bagi kita, dan banyak yang hal-hal kita itu seneng nih janjane itu tidak baik. Sofyan Sauri seorang ulama tasawuf niki nate wonten kanca rawuh njaluk tulung. Sofyan Sauri apa? Jenengan waliullah, jenengan seorang yang sangat edek dengan Allah. Lalu gimana? Saya tolong, karena saya ini buta sejak kecil, saya doakan mudah-mudahan saya bisa melihat. Saya hanya bisa membayangkan, katanya matahari kalau bercahaya begitu, kemudian bulan purnama tersenyum sangat cantik, saya tidak bisa membayangkan. Akhirnya Sofyan Sauri itu berdoa kepada Allah, diamini oleh yang sakit. Telah pulang 2 hari bisa melihat. Begitu melihat, subhanallah, keindahan yang bisa saya lihat dengan mata sangat jauh dibanding melebihi daripada apa yang saya bayangkan selama ini. Terima kasih Sofyan Sauri, saya bisa melihat matahari bercahaya, bulan begitu, melihat burung bisa berkicau, bunga-bungaan yang macam-macam. Alhamdulillah. Let seminggu pulang lagi Sofyan Sauri, apa? Saya doakan saya buta kembali saja. Loh, gimana? Begini, ketika beberapa hari yang lalu saya melihat pemandangan yang mata saya tidak pantas untuk melihat pemandangan yang seperti itu. Di mana sih? Di alun-alun Kebumen malam minggu? Bukan, itu begitu. Walk di sana. Gitu. Artinya apa? Begitu bisa melihat, seneng banget. Tapi begitu bisa melihat, kemarin ketika buta tidak pernah melihat orang berbuat tidak sopan di pinggir jalan, begitu melihat jadi melihat begitu. Oh, kalau begitu lebih baik saya buta saja sehingga tidak melihat seperti itu. Ini gambaran. Jadi monggo, karena sana itu tempatnya adalah doa yang mustajabah. Kalau kita akan berdoa yang doa masalah, betul-betul diperhatikan efeknya. Paham nggih? Maksud kula paham? Nggih. Nggih. Teng rika niku cara pesone peso landhep. Peso landhep niku alung nggo dolanan napa kon ngati-ati. Ngati-ati sebab peso landhep. Bapake niku mirsani bocah dolanan peso kodol ya ngono. Peso landhep, aduh. Diminta disingkirakan apa? Karena bapak tahu anak kita itu belum bisa menjaga apabila dia dipasrahi peso yang landep. Itu salah-salah nanti bisa ke perang, diselamatkan, tidak diberi. Karena apa? Orang tua tahu belum masanya anak kita itu pegang peso sing landep banget. Maka Allah SWT pun zat yang maha tahu hambanya, oh kae kaulan ingsun kok njaluk rezeki sing akeh, sing sugih, ngungkuli Gibran. Gibran itu berapa hartanya Pak? Berapa triliun itu? Kemarin kan dibaca begitu. Jumlahnya calon sing paling melarat Anies hanya beberapa miliar. Gibran itu sekian triliun. Itu Allah Kebumen jamaah haji kok njaluk harta banyak sekali begitu. Malaikat rahmat, siap ya Allah, jangan dikabulkan. Mengapa? Urung levelnya ingatase pensiunan Departemen Agama, pensiunan penghulu, manggonen nang Kambalan, kok nyekel harta sebegitu banyak. Wong duwe semono bae ora gelem syukur, apalagi banyak. Itu begitu. Jadi jangan keliru paham bahwa saya sudah berdoa kepada Allah tetapi saya belum dikabulkan. Mungkin seperti itu. Kita melihat cucu kita yang masih TK kok diberi peso sing landep, mesti tidak dijor.
mesti diminta, mungkin di Lombok karo telembungan itu. Telembungan gigi tat bunyi lah. Cucu kita lebih tertarik kepada itu. Akhirnya pesonya dilepas, diambillah telembungan itu yang dipecet itu dipecet. Oh anu putune panjenengan dasar cerdas, seneng pecet. Takoni le apa mbak? Kok seneng banget? Seneng niki pancen modele kaya niki. Telembungan sing moni niku tatawat kan sing cilik terus sing gede. Men moni sing cilik dipecet kan nggih untuk nyetoraken ngaring sing gede kan niku pecetet ya munjung karo sing gede ya niku. Napa wonten teot-teot sing pecet sing gede nggih mboten wonten sing cilik ya. Oh kowe aja nyindir kakimu ya niku. Baik, kembali ke tadi. Jadi doa ada dua, doa ibadah dan ada doa masalah. Doa ibadah insya Allah dapat pahala. Kalau doa masalah insya Allah dan mesti dikabulkan, tapi hati-hati. Itu jangan sampai kita memohon yang memang bukan level kita, Pak. Ya, level kita. Paya jenengan Mbah abdi dak Jogja nyuwun jajan apa? Kula nyuwun pesot syukur sing landhep banget, mesti tidak dikabulkan. Karena apa? Panjenengan pirsa, bahaya sekali kalau ini ditukuhaken peso. Paling ditukuhaken sing kira-kira bisa ngelompok, motor-motoran pakai remote, seperti itu. Ini tawaf nggih. Nah, setelah selesai tawaf, ini Bapak Ibu nanti berupaya di multazam. Multazam itu daerah antara Padon Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ke timur sampai tembok masjid paling timur. Asal itu masih berada di dalam masjid dan tidak keluar dari garis bayangan, garis semu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, ini namanya multazam. Di situ membaca doa. Doa yang harus panjenengan baca niki. Ya Allah, Tuhan yang memiliki rumah pembebasan. Baitullah itu nama lain adalah Baitul Atiq. Bait itu rumah, Atiq itu pembebasan. Ya Allah, zat pemilik rumah pembebasan, bebaskanlah diriku, kedua orang tuaku, anak keturunanku, suami istriku dari siksa neraka. Niki jangan lupa itu dibaca sehabis tawaf. Teng pundi? Multazam. Multazam niku pundi? Arah wetan Ka'bah. Walaupun mundur, bukan apa-apa, asal itu masih berada di dalam masjid. Namanya multazam. Saya ngalami masih bisa dempel nang Ka'bah. Sini Hajar Aswad, sini pintu, masih bisa dempel. Masih tangan saya bisa dempel ke Ka'bah. Tahun 92. Sekarang enggak bisa, Pak. Wadet sekali. Akhirnya apa? Mundur. Jadi kalau pakai bahasa Arab, ya Robbal Baitul Atiq, wahai zat yang memiliki Baitul Atiq, A'tik rikobana wa rikoba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina wa azwajina minan nar. Wahai zat yang memiliki rumah pembebasan, bebaskanlah diriku, kedua orang tuaku, keturunanku dan suami istriku dari neraka. Itu seperti itu. Itu doa yang perlu kita baca. Itu. Dan ini kutok ming akhirat tok loh. Bebas dari neraka itu dimulai dari dunia, seperti makanannya yang halal kan begitu. Jadi ampun dikira yang penting akhirat tok enggak. Bebaskanlah diriku, kedua orang tuaku, anak keturunanku, suami istriku dari siksa api neraka. Nah, adab berdoa Bapak Ibu jangan lupa, adab berdoa itu kan pertama membaca selawat, membaca tahmid, diakhiri dengan tahmid, diakhiri dengan selawat.
bolak-balik boleh, selawat dulu boleh, tahmid dulu boleh. Ya tidak moro-moro Pak duitnya jadi begitu. Anu badhe matur Pak, saderengipun nyuwun pangapunten kula pireng bapak menika piantun sing loman banget teng anak nggih. Iya bener anak pasti niki kula ajeng dandaos griya nggih bapak nek saged kula pasrahi semene mawon karo kayune, karo tukange, karo bendenge. Ya niku. Radene kabeh. Jadi baca selawat dulu, tidak langsung ya robbal balamin nanti ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terus kenapa nunggu baru berdoa rampung walhamdulillahirabbil alamin. Jadi mboten moro-moro doa seperti itu. Ngeten nggih? Pun bar berdoa begitu lajeng salat sunat 2 rakaat teng mburi makom Ibrahim. Seniki nggih mboten saged pun. Wetan makom Ibrahim pun mboten entuk nggo salat. Wong kok tawaf sesek banget. Mboten saged. Lah niki bisa dikerjakan salat sunat bar tawaf, salat sunat tawaf nggih, itu di sembarang tempat asal berada di dalam masjid. Niku ngaten. Nek mboten saged pripun mboten apa-apa wong niku sunat. Setelah sholat 2 rakaat kemudian panjenengan menuju ke Zamzam, 2 rakaat makom Ibrahim jenengan menuju ke Zamzam. 97 tesi medun kula rin udah gundagon tong sanding pomorotan air niku 92 kita sih seniki pun boten nonton pun rapa kabeh. Wonten mingkantuni kok keran ngambil Zamzam. Nah, Zamzam mau Zamzam 5 suri balahu. Air Zamzam diminum tergantung niatnya. Ngoten. Lala monggo praktekaken kanan-kanane kula Ka'bah nggih, kanan-kanane jenengan badhe minum Zamzam. Monggo akuane diasta dipraktekaken. Menghadap Ka'bah, kanan-kanane kula ngaten nggih, dipegang kaya niki antara mata kita dengan Ka'bah dilet-leti Zamzam. Doane pun timur waos. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inni as'aluka ngilman nafi'an wa rizqan halalan wa sifaan min kulli da'in wa marodin birahmatika ya arhamar rahimin. Lenggeng minum. Nah niku. Yang sunnah itu diglenggeng sampai habis. Oleh karena itu untuk minum yang namanya minum Zamzam, minum ibadah bukan minum adat nggih. Minum ibadah dan minum adat. Minum adat niku kaya jenengan ngunjuk niku men aja ngelak, men tidak hidrasi, men aja keselak, itu minum adat. Nek minum ibadah niku minum sing sesuai dengan tuntunan Rasul. Pripun? Nek Zamzam betul ngambil sekali tenggakan itu habis. Karena sekali tenggakan itu habis, untuk ngambil Zamzam yang pertama kali ampun kathah-kathah. Pokok ranteng nggih niku. Dadi makanya sing bapak-bapak nang sanding Quran, yo, oh, ayo sapare, cung ngoten. Nah, makanya untuk yang pertama kali ampun kata-kata, men apa? Men birahmatika rahmar rahimin gelenggeng bisa habis kali tenggak. Lah bar niku monggo itu kantun minum adat, minum biasa. Mau ngejog ya silahkan, mau ngisi botol ya silahkan. Ngaten nggih? Jadi minumnya sekali tenggak. Dongane niku. Ya Allah, saya minta ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, dan obat min kulli da'in wa marodin, dari seluruh penyakit hati, wa marodin, dan penyakit yang lain. Itu doanya itu. Gimana? Jadi belum jadi pas nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nek pas minum nanti keselak Pak. Nek bar minum, mesti minum bae ditongani. Jadi sebelum minum.
Kalau pas minum ya orang bisa mbok. Betul bisa kene. Dan minum Zam-Zam, kemudian panjenengan menuju ke sofa. Berjalan menuju sofa, ngetutakan pimpinan saja ngiring kayak baris. Mangke mulai mendekati sofa, nanti ketua rombongan atau ketua regu, Bapak Ibu niki pun meh sofa, monggo maca donga. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluhu inna sofa wal marwata min sangairila paman hajjal baita awe tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima paman tatawanga khairon fa innallaha syakirun alim. Niki menuju teng sofa. Badhe nindakan rukun umroh yang ketiga yaitu sa'i. Nah, sa'i. Sampai teng sofa panjenengan balik kanan melihat Ka'bah. Kemudian baca takbir. Takbir kados takbirane wong badan. Badan. Nek dereng apal buka takbiran niku kenging. Nek apale kados biasane nggih biasa mboten napa-napa. Allahu akbar, la ilaha illallah wahda, shadaqa wa'da, wa azza junda, wa azza malakzaba wahda. Wonten sing Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nih. Pakai itu bagus. Itu ndak sempat ngapalaken daripada ngapalaken gua nu beda sing apal bae ini. Nggih, monggo mboten napa-napa. Nah, di sofa. Kemudian nanti dari sofa menuju ke Marwah. Nah, yang kata kunci yang perlu diingat, sa'i adalah perjalanan dari sofa ke Marwah, pulang pergi 7 rit. 7 rit, bukan 7 tangkep, ning 7 rit. Tegesnya apa? Sofa ke Marwah itu berarti 1, kembalinya Marwah ke sofa juga 1. Itu kan setangkep. Nah, pitune udah pitu tangkep ning pitung rit. Sofa Marwah siji, Marwah sofa siji. Dimulai dari sofa. Jadi sangi adalah perjalanan dari sofa Marwah. Yang kedua, dimulai dari sofa, diakhiri di Marwah. 7 kali itu. Kemudian di antara sofa Marwah itu ada yang pakai lampu hijau. Nah, ketika sampai di bawah lampu hijau, ini untuk bapak-bapak ngengkrek. Bisa ngengkrek nggih? Ngengkrek. Nah niki. Ibu-ibu ndak ngengkrek jalan biasa. Nah, nanti mulai dari lampu hijau sampai lampu hijau bacaannya itu Rob. Wonten mboten Robbighfir? Ada nggih? Nggih. Robbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz ngamma ta'lam. Innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Wis rampung niku anu sesek kok esinang kawasan hijau dibaleni maning. Ngeten niku. Robbighfir warham dan seterusnya. Niku. Ngalor nggih menangi lampu hijau dari sofa ke Marwah, dari Marwah ke sofa yang alami lampu hijau. Berarti setiap sangi membaca inna sofa wal marwata Robbighfir warham niku ping 7. Ping 7. Baca inna sofa wal marwata yo ping 7. Niki kula suwun jenengan diupayakaken apal, nggih. Apal. Jadi inna sofa wal marwata niku dibaca setiap mendekati sofa atau mendekati Marwah. Niku nek teng TV kan ketinggal niku. Juga
Rabi firwarham niku dibaca setiap di bawah lampu hijau. Nah, di luar itu gunakanlah untuk zikir atau untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah atau untuk berdoa. Sebab apa? Sebab jarak Safa Marwah itu 297 meter. Meh 300 meter. Lah 300 meter ming maca Rabbik firwarham niku kan turah-turah. Oh. Napa? Bisa dan dianjurkan untuk berdoa atau membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ya subhanallah, apa qul huwallahu ahad, apa Fatihah, apa alif lam mim, dan apa Rabbana atina, ya, atau doa-doa yang lain. Nah, setelah 7 kali itu terakhir di Marwah, kan Safa, Marwah, Safa 2 nggih, Marwah 3, 4, 5, Safa 6, Marwah 7. Nah, setelah ke-7 ini tidak takbir wong serampung, lalu berdoa menyanjatkan rasa syukur karena sudah rampung, kemudian tahallul. Tahallul itu artinya apa? Menyelesaikan keadaan ihram menjadi keadaan halal, ditandai dengan cukur, okay? Dengan memotong rambut, itu tahallul. Jadi tahallul niku halal, maune haram ihram, sedikit tahallul maune dilarang, bahasane wangi-wangian dan sebagainya, niki pun halal, tahallul ditandai dengan cukur. Berarti dengan tahallul itulah berarti umroh sudah rampung. Jadi umroh niku minganu niat karo ihram, tawaf, sangi, cukur, niku tok. Nggih. Jadi ming sedina mboten nonton niku. Apalagi anggere jenengan daleme Jeddah alamune tok banget niku. Nggih, ngambil pit motor, mangkat, memekah, tawaf, sangi, cukur pun satu kali umroh. Niku mekaten. Ibu bapak yang kami hormati, salajengipun monggo kalau tadi apa yang kami sampaikan ada hal-hal yang perlu mungkin dibicarakan, monggo saya beri kesempatan, dipersilakan monggo. Baik ibu atau bapak, silakan. Nah, untuk tawaf tadi saya keterlibat kurang, itu harus suci, ya. Harus suci pakaian, suci badan, dan suci tempat. Suci tempat pun ditanggung mriko bagian kebersihan masjid. Suci pakaian dari najis, suci badan dari najis maupun dari hadas. Lalu kalau lagi 2 putaran atau 3 putaran tawaf kok batal bagaimana? Ya bersuci, wudunya bagaimana? Wudunya ya keluar dari arena tawaf mencari tempat wudu. Boleh di luar masjid, boleh di padon masjid. Nanti satu saat akan kita perkenalkan, yaitu membawa semprotan air sprayer itu loh. Itu bisa untuk berwudu. Besok kita praktekkan wudu pakai semprotan air. Nah, sekarang tadi begitu berangkat kok ada seorang ibu tidak bisa ikut karena haid. Jadi ibu bisa saja di sini sudah tidak nggarap sari, tapi karena mungkin pikiran tidak tenang bisa terjadi keluar darah. Itu menurut fikih dinamakan haid. Jadi bisa saja ibu-ibu udah lama tidak haid, begitu di pesawat tegangnya karena pikirannya itu, mau dhuwur nang ngisor, aduh segara nang ngisor kaya ya angger mesine mati nguwil nang ngisor,
Liane mikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah la akbar, pikirane aduh ya ngwil mongsor stres, turun di sana keluar darah. Nah, itu namanya haid. Dihukumi hukum haid. Lalu bagaimana? Karena tadi belum bisa ikut tawaf, ya di kamar. Nah, setelah 2 hari suci, Pak, alhamdulillah tamune wis kondur. Terus ya yuk meng Masjidil Haram, bapake nganter ibunya mengerjakan tawaf wajib, tawaf umroh, bapaknya mengerjakan tawaf sunat. Itu loh. Jadi tawaf sunat nemani. Jadi ibunya tawaf rukun umroh, bapaknya tawaf sunat. Tawaf sunat itu tidak harus berpakaian ihram. Nah, bar itu kemudian ibunya berdoa, ya berdoa semua. Nah, ketika sa'i tidak ada sa'i sunat, ya, nggak ada sa'i sunat, tidak ada. Padahal ibunya sa'i, ya ibu, bapaknya nganter jantung sehat. Ini gue pakai Bismillah. Nang Kebumen ora sempat keliling alun-alun, nang ngaring senak jalan sehat, nang ngaring Sofa Marwah. Cukup sampai itu 300 kali 7 berarti 2 kilo, cukup pemeringat. Oh, begitu. Ngaten? Ya, silakan. Ayo pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tawaf berapa hari pertama, namun kadang-kadang biasa yang tahu dan menginginkan apa kurang apakah menginginkan yang bisa jadi sajanya melanggar tapi menang baik, termasuk pakai pakaian dalam pakai minyak wangi ataupun begini, pakai minyak wangi sebelum sholat itu boleh ya, siapa tahu nanti namanya kebiasaan. Padahal memakainya sebelum sholat, tapi kalau itu kami tapi ini pakai minyak wangi itu ininya bagaimana. Kemudian yang kedua agak kemarin kan sekarang ada program di kementerian ada namanya manasik sepanjang tahun di Kaluan. Kebetulan di Kaluan ini itu 6 kali mandi, katanya 6 kali mandi. Ada wacana untuk kloter-kloternya mungkin mau didirikan sendirikan dia bersama kementerian atau KBDH yang tidak seperti kita kan mungkin ada beberapa ini jorosa istilahnya teman-teman yang waktu itu kan sudah nyaman di KBDH A, KBDH B, tiba-tiba nanti diatur karena yang mungkin yang seperti saya mungkin diatur dengan orang sebenarnya dari ini, padahal saya tidak tolak manasik di rombongan mereka misalnya. Kebetulan saya punya kalau banyak kita misalkan sebelah kita. Jadi ini bagaimana ini kebijakannya, atau memang sudah kalau nanti KBDH sudah punya kelompok. Sebab kalau terpisah nanti apa yang diberikan sudah dibikin tapi belum bisa ya menanggung lagi atau bahkan ya lain atau kan bisa jadi ini tidak seperti itu walaupun prinsipnya nek tiang jamaah wonten makmum sing ngentut niku sing kon ngelingaken imame napa sinten niku? Kesadaran diri sendiri. Jadi apabila ibu-ibu, bapak-bapak sedang tawaf kok batal, niku yang tahu ya dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus umpama
Dilarang memakai pakaian sawat tuh mama ya bapak-bapak. Lah kader orang wong weruh iki. Ya betul, orang wong weruh iki siapa sih ngomong orang weruh lah. Lah kono wong apa udo gitu. Ya mesti ada orang yang tahu walaupun diri sendiri gitu. Kecuali yang bersangkutan bukan orang gitu. Nah, untuk itu maka kesadaran, dan itu tidak merupakan suatu kesulitan, Pak. Jadi kesadaran soal dene ketua regu rombongan mengingatkan itu memang kewajiban. Begitu nangaring pirngali, Bapak Ibu kita akan ikhram, tolong bapak-bapak mbok tesi lupa pakai celana dalam, itu mengingatkan. Tapi lah ora bemen berdua, itu berarti saya jarang kalau seperti itu, ya risiko ditanggung sendiri, ngaten. Kemudian untuk pakai minyak wangi, kalau sebelum ikhram itu malah sunat, Pak. Jadi sebelum niat, jadi begitu bar mandi sudah berpakaian ikhram itu malah sunat pakai wangi-wangian. Tapi kalau sudah ikhram maka diharamkan, dilarang. Nah, bagaimana kalau minyak wanginya itu yang kelasnya baik sampai 2 hari tidak hilang baunya, ya nggak apa-apa, malah itu yang baik. Jadi apa, ketika tawaf ini masih bau harum, tapi bau harum sisa sebelum ikhram, ngaten nggih. Jadi kalau sudah ikhram udah tidak boleh pakai minyak wangi dan larangan-larangan yang lain. Kemudian berikutnya yang kedua tentang masalah pembentukan regu dan rombongan itu belum apa-apa, Pak. Nanti kalau sudah jelas bahwa nomor porsi sekian sampai sekian berangkat tahun 24, baru nanti yang kebumen berapa, ada berapa kloter, penentuan kloter itu nanti adalah Kemenag dengan mengundang KPIH yang besar mungkin 1 kloter 1 KPIH, tapi kalau yang kecil seperti kita sekitar 200-an tentu akan digabung dengan jamaah yang lain, itu begitu. Nah, sikap Bapak Ibu kalau ada undangan pengajian di KUA, namanya pengajian itu baik-baik saja Anda Bapak Ibu hadir. Dan yang jelas di sana Bapak Ibu akan menjumpai keterangan yang berbeda dengan apa yang diperoleh di sini. Nah, itu nanti tidak usah dibantah. Tidak usah dibantah. Ngiras-ngirus yang dilarang ketika haji dan umroh kan tidak boleh padu. Maka mulai sekarang dilatih jangan membantah kepada orang yang sedang mengajar, baik itu di KUA maupun di Kemenag. Didiamkan saja. Kalau tidak marem nanti bisa kita rembuk. Itu seperti itu. Tidak usah bantah. Tidak ada gunanya sih. Orang itu kalau sudah di hadapan umum begini dibantah mau kalah, Pak. Biasanya mau kalah. Jarang sekali, oh ya terima kasih saya diingatkan. Jarang sekali. Yang namanya prestis, harga diri ini biasanya seperti itu. Yang tanya juga nggak mau harga dirinya direcehkan. Harga apa? Wow, akhirnya terjadi padu, itu begitu. Nah, jadi tidak usah. Jadi begitu. Jadi sekarang belum masanya mikir regu, rombongan dan sebagainya. Yang penting kita belajar ilmunya dahulu, manasiknya lebih dahulu. Yang sudah itu KPIH diberi kesempatan untuk mengatur regu dan rombongannya masing-masing. Yang sudah seperti itu. Dan pemerintah pun sikapnya sekarang itu menganggap KPIH itu adalah sebagai partner yang sangat membantu. Tidak mungkin manasik yang kita pelajari sini 34 kali pertemuan dilaksanakan di KUA hanya 6 kali pertemuan itu saja isinya macam-macam banget itu. Udah mungkin itu. Udah mungkin. Itu udah mungkin. Jadi pemerintah memang berterima kasih adanya KPIH. Itu begitu. Ngaten mawon nggih. Yang lain mungkin dari Ibu-ibu, Bapak-bapak silakan. Moga itu ada. Moga ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan dari Pak Toa yang mana yang saya tanyakan tentang ibadah sunnah
dulu dibentukkan ke Hajar Aswad terlebih dahulu, terus kemudian Maqam Ibrahim ataupun nanti dilanjutkan di untuk berdoa ataupun bagaimana ini ada ketentuannya bagaimana. Terus kemudian yang terkait sa'i ini dalam kegiatan sa'i setelah selesai ataupun sebelum selesai, tapi di setiap berhentinya di Safa dan Marwah ini disunahkan untuk berdoa atau sesudah selesai putaran 7 kali untuk berdoa. Mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi di dalam tawaf itu ada syaratnya dan juga ada sunatnya. Syarat tawaf satu, mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad juga. Kemudian disyaratkan juga Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Kemudian disyaratkan juga suci tempatnya, pakaiannya dan orangnya. Itu begitu. Kemudian disunatkan membaca doa. Jadi doa Subhanallah, Alhamdulillah itu hukumnya sunat. Termasuk Robbana Atina fid dunya itu juga sunat. Kemudian disunatkan juga setelah selesai kita berdoa di multazam. Itu sunat. Artinya apa? Andai kata itu tidak dikerjakan, bagaimana? Ya tawafnya ya sah. Tapi odo-odo suwe-suwe sekian tahun diintenteni nang kana ming sing penting oleh kan eman-eman itu. Justru kita sedang berada di depan presiden untuk mengajukan proposal, lah karena meneng tok kan eman-eman sekali kan begitu. Jadi mumpung kita dekat sebagai baterainya mungkin ya. Mumpung kita berada di Baitullah, ini banyak-banyaklah untuk bertakarub kepada Allah. Salah satu bentuk takarub di samping dengan kalimat-kalimat thayyibah adalah dengan doa. Sebab Allah itu cinta kepada orang yang suka berdoa. Itu begitu. Jadi kalau kita banyak orang kok minta saja kita kesuh, tapi Allah SWT justru enggak. Allah tidak senang kepada orang yang tidak mau berdoa. Ngapain doa? Wong Allah Maha tahu, kan sudah tahu butuh saya. Itu malah salah itu, Pak. Jadi berdoa ini begitu. Jadi disunatkan, hukumnya sunat. Tapi jangan menganggap lah kader sunat iki, bukan. Kalau sunat ditinggalkan, kalau memang kita tidak mampu untuk mengerjakan yang sunat, apa boleh buat jane ya kepengin ora bisa sing kepriye maning. Lah itu begitu, bukan malah kader sunat sing penting wajib itu seperti itu. Bukan begitu. Jadi kemudian ketika sa'i tadi saya matur bahwa setiap kita berada di Bukit Safa maupun di Bukit Marwah, kita disunatkan untuk takbir seperti takbiran hari raya dan disunatkan juga untuk berdoa. Bahkan tidak hanya di atas bukit saja, ketika dalam perjalanan dari Safa ke Marwah atau sebaliknya Marwah ke Safa itu pun disunatkan untuk berdoa. Doa ada dua macam, ada doa golet ganjaran, doa ibadah, ada doa karena kita ada masalah. Nah untuk masalah, kalau untuk doa yang untuk ganjaran sih asal orang-orang dewek bener ganjaran. Tapi kalau untuk masalah harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Belum tentu apa yang menyenangkan kita itu adalah baik bagi kita. Itu belum tentu, Pak. Belum tentu. Seperti senangnya anak diberi gunting, anak TK itu tidak baik bagi si anak diberi gunting. Lebih baik diberi motor-motoran apa telembungan, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu? Nggih. Moga Pak.
Niki miknya hanya satu, ya silakan. Iya. Ini terkait dengan pembahasan tadi, apa? Ya. Kemudian yang angkat tangan itu yang mana? Angkat tangannya pertama negara itu. Oh ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Bapak yang kami hormati. Di luar sebentar. Rasul itu kalau berdoa sifatnya meminta, itu tangannya nyadong melumah. Tapi kalau sifatnya menolak itu mengkurep. Itu begitu. Silahkan buka panjenengan kitab Al-Musnad, kitab hadis pertama karangan Imam Ahmad. Di sana ada keterangan seperti itu. Ya. Kemudian Rasul kalau mengangkat tangan itu sejajar dengan dahi, ya Pak? Oh dahi apa gitu? Pundak, itu begitu. Tidak atas, tidak bawah. Lalu antara kanan dan kiri apa dempel, apa megar, begitu. Ya wajar-wajar saja Pak. Kalau minjam istilahnya Abu Hanifah itu salah satu bentuk sumber hukum itu al-urfu, adat kebiasaan. Ya wajar-wajar saja, itu begitu. Ya kalau keduren ya rapi, kengisoren kowuta, kan begitu. Kemudian yang berdoa tangan di tanah ada. Begini, sebab yang kita terima dari Rasul itu kan hadis kata-kata, bukan perbuatan. Nggak ada foto, nggak ada gambar. Hanya orang mengatakan Rasul kalau takbir tangannya itu hampir menyentuh telinga. Lah yang dimaksud menyentuh telinga itu apa jempolnya, apa drijine, apa gininya begitu. Sehingga begini ya sah, ini juga sah. Itu begitu. Jadi karena hanya sih kata-kata hadis ngaten dipakai. Jadi wajar aja lah berdoa diangkat seperti ini. Ya memang ada orang yang mengatakan warsa nyodong-nyodong kon Gusti Allah pirsa gitu. Jadi silahkan, itu jelas hadis riwayat Ahmad dalam kitab beliau, kitab Musnad, kitab hadis tertua karangan Imam Ahmad. Itu Nabi itu kalau memohon sesuatu itu, tapi kalau menolak sesuatu umpama membaca kunut nazilah karena ada agresi Israel kepada orang Palestina. Allahumma inna nahfadu wa nasha'u ilaika wa nakhafu adzabaka inna adzabaka, tangannya gini, inna adzabaka bil kufari mulhaq. Allahumma adfil kafaratal yahud alladzina yufsiduna fil ardi wa yaqtuluna awliya'aka. Allahumma zalzil maqnatahum wa farik jamiyatihim waj'alhum ibratan lil mu'tabirin. Tangannya begini, itu begitu. Bapak Ibu, ini enggak kenapa orang kunut kan begitu. Dan Nabi ketika ada bencana Bi'ri Ma'unah membaca kunut nazilah, ketika ada mubalik yang dikirim oleh Rasul dibantai orang Banu Mustalik, itu membaca kunut nazilah sebulan. Orang ming subuh tok, subuh tuhur ngasar maghrib nisa. Setelah 1 bulan Banu Mustalik dikepung menyerah, kemudian turunlah ayat larangan mengutuk, lantaran larangan menyiksa. Setelah itu Rasul tidak pernah membaca doa kunut. Itu seperti itu. Itu Pak nggih. Jadi kalau minta begini, ini begini, itu begitu. Kalau menolak begini, Allahumma adfa anal wala wal bala wasadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min sairi buldanil muslimin amah. Itu makruh. Wa sallallahu yamluma, itu karena minta. Ngaten? Dan biasa wajar, dosa gini. Itu begitu. Ngaten wajar mawon. Gimana? Nah, ketika khutbah Jum'ah, panjenengan selaku makmum, kalau khotib membaca doa yang sifatnya minta ya gini. Tapi kalau khotib membaca doa perlindungan, Allahumma adifil kafarotal yahud alladzina yusiduna fi Palestin, ya begini, itu begitu. Nah, imam juga boleh begini, boleh tidak. Tapi kalau yang sifatnya doa umum, imam malah tangannya begini, ngacung ke atas, itu begitu. Dalam keadaan wajar aman, tangannya begini berdoanya, itu begitu. Ngaten Pak ya. Nah, panjenengan selaku makmum dengarkan.
oh minta, oh minta perlindungan, oh begini, oh minta lagi, begini lagi. Jadi mendengarkan doanya yang dibaca oleh imam. Doanya tidak ngerti Pak, artinya ya ngerti ya belum saja gitu, karena tidak tahu. Begitu. Ngaten? Yang lain, monggo, silakan. Ini, monggo. Ini mic-nya hanya satu masalahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan perjalanan haji. Ya. Yang kurang lebih kan 7 bulan lagi Pak, kurang lebihnya. Sedangkan perjalanan haji ke luar negeri itu salah satu syaratnya adalah paspor. Bagaimana Pak ini sudah hampir 7 bulan, paspornya ini kondisinya bagaimana? Sampai bisa mendapatkan paspor itu. Oh ya. Sampun. Ya. Ya, terima kasih. Besok Bapak Ibu akan diberitahu kapan pengurusan paspor. Dan nanti Kemenag akan mengundang petugas imigrasi ke sini. Jadi tidak perlu ke Cilacap atau ke Wonosobo, tapi nanti pengurusan paspor adalah di Kebumen. Dan pegawai Kemenag itu sudah siap-siap, yang sudah itu syarat-syarat untuk paspor sudah dikumpulkan semuanya, karena untuk ke Timur Tengah memang paspor itu harus 3 suku kata itu gitu. Seperti nama saya Mudofir, kan hanya satu kata, maka diberi tambahan nama ayah saya, binnya begitu. Nama saya Dardiri, Mudofir Dardiri bin Dardiri, jadi telu itu begitu. Itu urusan Kemenag. Panjenengan siap-siap saja, satu saat nanti akan ada komando tanggal sekian mengumpulkan berkas untuk paspor. Kalau di sana sudah komplit, maka tanggal sekian supaya kumpul. Memang ada tambahan biaya, yaitu apa? Bedol pegawai imigrasi Cilacap dibedol ke sini. Paling tidak 5 orang membawa alat foto, tidur dan sebagainya dijamin oleh kita semua. Itu lebih murah daripada kita rame-rame ke Cilacap. Itu seperti itu. Ngaten nih Pak, itu udah usah digali lah. Itu yang menggali maka Pak Jarot, sekretaris itu begitu. Gimana? Membuat paspor? Sudah bisa. Ya kalau sudah bisa ya alhamdulillah, sebab paspor itu berlaku untuk 5 tahun. Kalau panjenengan sudah punya paspor berapa? 10 sekarang ya? Oh gitu. Kalau sekarang sudah punya paspor, asal masih dipakai, alhamdulillah besok tinggal distorkan saja ke Kemenag. Jadi tidak usah sulit-sulit. Itu begitu. Oke. Yang lain? Monggo. Tadi sini ada loh. Oh monggo Pak. Masih 2, monggo Pak. Ya? Ya? Ya tadi nanti 7 suku kata biasanya ditambahkan nama orang tuanya, kan jadi 3. Saya itu 2, saya itu hanya 1, ditambahi bin dan ditambahi nama itu. Mudofir Muhammad ditambahi Muhammad Mudofir bin Dardiri. Muhammad Mudofir Dardiri bin Dardiri. Nah, itu jadi 3 nama. Itu pakai debat Pak. Jangan betul usah gali, nanti sudah di otak-atik gitu begitu. Ngaten ya? Nggih. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Nggak dengar loh Pak. Misalnya ya gelombang 2 langsung ke Mekah. Ya. Langsung Mekah. Kita ikromnya di Di pesawat. Ya. Terus jarak antara ya ikrom untuk umroh dan tarwiyahan itu apa dalam satu dari itu? Oh, nggih. Nggih. Belum utuh sebelum tanggal 9. Oh, nggih. Nggih. Apa dalam satu hari itu dan ikromnya itu apa di undang-undang apa di
Ya. Ampun. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang muni Mas. Itu bunyi gak itu? Jadi begini. Nih ya. Panjenengan tamatuk nggih. Kan tamatuk. Cek ya. Panjenengan kita akan tamatuk. Tamatuk katakan saja berangkat tanggal kasih saja lah 15 Dzulqa'dah. Ya. 15 Dzulqa'dah sampai di Medina nanti 15 karo 10 lah gampangane selawe Dzulqa'dah. Selawe Dzulqa'dah kemudian dari Medina ke Mekah mengerjakan umroh sehari. Berarti tanggal 17 Dzulqa'dah rampung. Barampung di situ ya sudah rampung. Hanya bebas, sudah bebas, tidak ikhram, bebas. Maka disebut tamatuk. Bisa bertamatuk, bisa bersenang-senang, bisa pergi ke sana, bisa shopping, bisa campur suami istri. Nah besok setelah tanggal 7 Dzulhijjah, berarti berapa hari itu? Jarak antara umroh dengan haji. Tadi 21 sampai tanggal 7, berarti sangat karo pitu. 16 hari jenengan sebagai penduduk Mekah biasa. Setelah 16 hari baru ikhram untuk haji. Ayo niku. Jadi jarak antara umroh karo haji itu bisa 2 minggu kalau gelombang pertama. Nah sekarang kalau gelombang kedua, gelombang kedua umpama berangkat dari Solo tanggal 1 Dzulhijjah, 1 besar ya, 1 Dzulhijjah. Dari Solo Dzulhijjah berangkat di pesawat nanti ngambil mikot, terus ikhram dan sebagainya di pesawat, kemudian Jeddah langsung ke Mekah. Sampai Mekah katakan saja tanggal 3. Tanggal 3 Dzulhijjah. Nah, 3 Dzulhijjah kemudian mengerjakan tawaf, sangi, rampung sehari itu. Berarti tanggal 4 rampung. Nah, setelah tanggal 4 kita biasa. Ya biasalah, tidak ada kaitannya dengan haji dan umroh. Baru nanti tanggal 7. Berarti kalau tanggal 4 besar ada waktu 3 hari. 3 hari bebas. Kemudian nanti tanggal 7 mulai ikhram untuk haji. Kayak ini kok Pak. Nggih. Ampun? Nggih. Pertanyaan diperjelas Pak tadi yang terkait dengan kita mau tarbiyah. Nggih. Itu memakai ikhramnya apakah dari hotel, apakah nanti di sini Benjing nek malah iki babaji Pak. Nggih. Jadi niku urean jawabannya besok nek jadwale pun tekan haji. Niki lagi umroh. Ayo niku nggih. Mantan sabar Pak nggih. Setelah kepengin teng Mekah niku. Nggih. Jadi kan malah kita umroh, besok terus haji. Bariju baru praktek. Itu begitu. Jadi umroh rin mawon ngoten. Nah, setelah tahallul ini setelah hidup tapi hidup niki. Nah, setelah tahallul umroh kan sudah rampung. Maka kita tinggal menjadi penduduk Mekah nunggu datangnya tanggal 8. Kalau rampung umroh katakan tanggal 20 Dzulqa'dah, berarti nunggunya kurang lebih 10 dengan 7, 17 hari. Kalau kita rampungnya umroh tanggal 25 Dzulqa'dah, maka nunggunya kurang lebih 12 hari. Ini Pak. Nah, 12 hari inilah nanti untuk persiapan haji. Ngaten? Nggih. Nah, ikhramnya haji barang itu nanti pada waktu manasik kita sampai bab haji. Ini baru bab umroh dahulu. Ngaten? Sabar, Pak nggih. Sabar. Apa itu yang dimaksud? Atau yang mana Pak yang dimaksud pertanyaannya? Nggih.
Untuk gelombang kedua. Untuk gelombang kedua, karena kita ngambil mikotnya di Kornul Manzilil pesawat, berpakaiannya ihram adalah di dono hudan. Tuh, di dono hudan kayak niku. Nggih. Ngaten Pak nggih? Di dono hudan. Di pesawat ya boleh, tapi ya ribut, ucul-ucul nang ngaring pesawat niku. Ngaten. Sing kepenak biasane ngandhap niku wis nganggo kain ihram, luhur tesih klambi biasa. Begitu kru pesawat, Bapak Ibu, sebentar lagi 15 menit lagi kita akan melewati Kornul Manazil. Nah, baru Bapak Ibu klambine diculi, ngambil kain ihram di pesawat. Ada yang seperti itu. Itu besok lah dibicarakan agak detail. Ngaten nggih Bang nggih? Saya kira itu saja Bapak Ibu, karena waktu sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.